Pemirsa, kembali lagi bersama saya Vanessa Darwis dalam Dialog Kaltim. Nah, kita bakalan lanjut-lanjut nih ngobrolin soal cagar budaya. Dan kali ini mau tanya soal museum. Nah, untuk museum sendiri tuh diresmikan di tahun berapa sih, Pak? Untuk museum Muara Kaman yang di Losong Batu itu didirikan pada tahun 2007. 2007. Itu yang membangunnya dari Balitbangda. Yeah. Membangunnya. Nah, kemudian setelah dibangun itu dikelola oleh pariwisata. Nah, karena tahun 2017 dilimpahkan lagi ke kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang ini pun pengelolaan tuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk museum yang di Muara Kaman. Nah, memang ada rencana kami dengan Komisi 4 DPR itu bahwasannya karena selama ini sih terus terang saja museum yang ada di Muara Kaman itu kurang terawat. Karena mungkin kurang, artinya kemaksimalan kami di Dinas Pendidikan ini memang kurang maksimal untuk menangani itu. Kenapa tuh, Pak? Ya, kondisinya juga karena juga terlalu jauh, jadi kami kurang pengawasan di sana, dan juga SDM yang ada di sana juga tidak ada. Nah, sejak dibangun museum itu kita tidak punya SDM yang menangani tentang museum itu. Nah, jadi memang hanya yang ada itu hanya juru pelihara situs Losong Batu situ aja, tapi untuk museum ini tidak ada untuk yang menangani itu. Nah, jadi memang ini kendala kami di sana, makanya kemarin kami dengan Komisi 4 DPR Kabupaten Kota Kartanegara bersama Camat Muara Kaman dan kepala desanya ada rencana untuk dari kecamatan mengolah museum itu. Jadinya nantinya untuk penganggarannya mungkin dari kecamatan untuk bagaimana pengembangan pemanfaatannya menjadikan museum sebagai tempat wisata budaya. Nah, alhamdulillah mungkin insya Allah, Pak, mungkin kalau tidak ada halangan di 10 November ini kan kita bukan berita acara, Pak. Berita acaranya untuk pengelolaan museum itu diolah kecamatan. Jadi ini mungkin meringankan beban kami di Dinas Pendidikan. Jadi adalah yang sebagai kepanjangan tangan kami dari Kabupaten Dinas Pendidikan Kartanegara untuk kecamatan untuk mengolah itu. Tapi sebenarnya tuh yang seharusnya nih yang terlibat dalam penelitian atau perawatan dari cagar budaya itu siapa-siapa aja sih, Pak? Yang pasti untuk cagar budaya ini kan dari BPCB sendiri, dari Litbang sendiri, seperti itulah. Kalau kami di Dinas Pendidikan Budaya ini pengembangannya, pemanfaatannya untuk museum itu sendiri. Artinya memang museum itu dibangun untuk benda-benda cagar budaya yang nantinya akan dititipkan di museum itu. Temuan-temuan hasil temuan dari penelitian itu akan situ. Betul tadi kata Bapak Soleh, ada beberapa benda benda yang ada di museum itu. Memang kemarin tuh saya lihat masih ada bendanya, Pak, di museum itu. Nah, seperti itu. Nah, kan ini rencananya bakalan dikembangkan lagi nih, Pak, untuk museumnya ya. Strateginya nih gimana nih? Ya, yang jelas begini, untuk pengembangan museum ini pertama kita ada perlindungan dulu nih. Artinya ada penetapan museum itu sebagai SK Bupati milik pemerintah. Itu yang pertama, kita harus sahkan itu dulu. Kemudian yang kedua, pengembangannya. Tadi perlindungan di pengembangannya. Pengembangannya ini nanti masyarakat yang ada di Muara Kaman itu, artinya bagaimana nanti mengembangkan museum itu sebagai tempat wisata budaya. Artinya berkembang. Kemudian terus pembinaannya. Nah, ini nanti museum ini nanti kepada masyarakat kita kenalkanlah, ini kita punya museum Losong Batu di Muara Kaman ini, artinya melaksanakan kepada masyarakat agar mereka tahu sebagai bahwasanya di tempat mereka ini ada museum. Jadi nanti akan berkembang terus. Bukan hanya masyarakat, tapi mungkin para pengunjung-pengunjung yang ada, seperti yang saya katakan tadi dari masyarakat Hindu, mereka juga tahu itu bahwasanya di sana ada museum Losong Batu yang di dalamnya ada beberapa benda-benda yang dipamerkan di museum itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pemanfaatannya. Nah, pemanfaatannya ini pariwisata. Dia akan meromosikan itu. Artinya memang harus kita benahi di museum. Nah, dari pariwisata mungkin akan terlibat semua stakeholder yang ada di Muara Kaman itu, bukan hanya pariwisata, mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat, LSM-nya, komunitas budaya yang sana, termasuk mungkin para arkeolog juga akan ikut ke sana. Itu manfaatnya nanti ke depan kita usahakan seperti itu. Artinya juga memang semuanya harus ikut terlibat ya, termasuk masyarakat sekitar seperti itu. Jadi untuk di museum apa tadi Losong Batu ini sendiri tuh sebenarnya dari peninggalan zaman apa sih, Pak? Kalau peninggalan sih karena dia baru dibangun kan, Pak ya. Baru dibangun 2007 baru dibangun. Maksudnya yang Losong Batunya. Yang Losong Batunya, museumnya itu ya. Ininya apa sih namanya, cagar budayanya. Itu kapan, Mbak? Jadi kalau Losong Batu yang itu kan penamaan masyarakat setempat ya, yang menurut beberapa sarjana termasuk saya sendiri juga meyakini bahwa yang disebut dengan Losong Batu sekarang itu sebenarnya kan bakal calon prasasti. Nah, kalau bakal calon prasasti itu kan tentunya dari masa Hindu Buddha.
Jadi masih masa Mula Warman yang diperkirakan tadi secara relatif pertanggalannya abad ke-4 atau ke-5. Tapi sebenarnya dari bukti-bukti yang kita temukan, artefaktual, keramik dan sebagainya, itu tertua itu dinasti Tang. Itu abad ke-9, paling tertua abad ke-7 ya. Termudanya abad ke-10 ya. Nah, artinya memang pertanggalan yang relatif abad 4-5 itu belum ada didukung dengan bukti-bukti lain, Pak. Jadi hanya masih pertanggalan dari prasasinya itu sendiri yang sifatnya sangat relatif gitu. Nah, di samping itu kemungkinan kemudian juga berkembang ke sini tidak hanya masyarakat Hindu tapi juga ada masyarakat Buddha dan juga nanti ada komunitas Islam sebelum sekarang, karena di daerah Martapura maupun di belakang museum itu ada nisan-nisan yang memang sudah menunjukkan komunitas Muslim di situ. Tertua itu 1880-an itu yang di Nusa Martapura, Mbak. Itu prasasti yang tertera di dalam nisan makam tua di Nusa Martapura. Oke. Ya pastinya untuk memperkenalkan wisata itu juga salah satu tantangan ya Pak ya. Memperkenalkan kalau nggak hanya di Muara Kaman saja, tapi juga kalau bisa di seluruh Indonesia, bahkan bisa jadi pusat wisata kayak di Bali mungkin, karena kan dengan kearifan lokal yang ada itu juga bisa dikembangkan seperti itu. Nah, untuk proyek selanjutnya mungkin Pak, apa ya, penelitian terbaru deh, ini ada apa? Ya, kalau kami masih kerjasama dengan dari Balitbangda Kabupaten Kukar itu kegiatannya survei dan ekskavasi. Tahun 2020 kita minta bantu dari Universitas Mula Warman itu dengan menggunakan geoelektrik dan geomagnetik. Artinya penelitian dengan menggunakan teknologi yang cukup canggih. Nah, tetapi sayang bahwa penelitian yang dihasilkan dari geoelektrik maupun geomagnetik itu hanya berupa anomali, Mbak. Jadi dia akan menunjukkan gambar kayak semacam warna-warni di bawah tanah. Tapi kedalaman berapa, kemudian bentuknya ini sebenarnya apa, nggak tahu. Jadi hanya menunjukkan anomali-anomali tertentu aja. Nah, untuk pembuktian memang tidak ada yang lebih akurat dibanding ekskavasi atau penggalian. Kita langsung gali. Kalau geomagnetik mau geoelektrik itu hanya mensonar aja apa-apa yang ada di permukaan tanah. Biasanya itu antara batu, kemudian logam dan sebagainya itu akan terlihat. Jadi dia akan menunjukkan anomali atau gejala yang tidak lazim itu di permukaan tanah. Sekali lagi, kalau ditanya ini apa? Waduh, saya kurang tahu, Pak. Pokoknya ada anomali lah di bawah tanah ini. Nah, ini. Jadi memang yang kami arkeolog itu data kami atau cara kami melakukan penelitian dengan menggali. Ekskavasi itu. Belum ada cara lebih canggih. Bukan canggih ya, Pak ya. Menggalinya dengan cangkul itu enggak canggih ya. Tapi yang akurat selain penggalian atau ekskavasi itu. Karena kita akan menggali secara sistematis. Kemudian ukuran kotaknya juga jelas, menggalinya juga tidak asal menggali tapi selapis demi selapis. Ketika menemukan benda, kita berhenti dulu, kemudian benda itu kita ukur, kita potret, kita gambar, kita catat, baru diangkat, gali lagi dan sebagainya seperti itu. Itu prosesnya berapa lama, Pak? Nah, kalau penggalian itu kan dimulai dengan pembuatan kotak-kotak dulu, Mbak ya, istilahnya grid itu bisa setengah hari. Ya, karena itu harus sistematis dan harus presisi ya, antara arah utara selatan dan sebagainya. Kemudian menggalinya itu satu hari ya bisa satu kotak, dua kotak, Mbak. Ini di daerah mana? Di daerah Muara Kaman juga? Di Muara Kaman yang sudah kita gali itu di daerah Nusa Martapura, kemudian ada kompleks Candi A, Candi C, terus kemudian Tanjung Serai. Itu sudah kita lakukan penggalian. Tetapi seperti saya sampaikan, kita hanya mendapatkan pecahan-pecahan keramik, belum ada artefaktual yang sifatnya cukup spektakuler ya, seperti peripe dan sebagainya. Yang menarik itu di Candi C ya, di Candi C itu kita menggali di tepi jalan, itu di belakang museum, Mbak. Di belakang museum kita menggali dalam kedalaman 20-30 cm. Itu permukaan tanah humusnya itu cukup tebal. Itu warnanya agak hitam-hitam. Nah, ini menunjukkan aktivitas masa lalu yang sangat kompleks di situ. Jadi tanah itu memang benar-benar pada waktu itu entah dicangkul, pokoknya ada perlakuan secara terus-menerus terhadap permukaan tanah pada masa itu. Nah, di bawahnya itu baru permukaan tanah asli. Jadi lapisan permukaan dari masa Mula Warman sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari 50 cm, Mbak. Karena di bawahnya itu sudah tanah asli ya, sudah warnanya yang coklat yang tanah umum kita temukan di Kalimantan Timur. Nah, di atas itu yang 50 cm itulah tanah yang dulu dari mulai Mula Warman sampai sekarang itu aktivitas manusia berada di level 50 cm itu. Gitu. Wow, luar biasa ya.
Oke deh. Nanti kita bakalan lanjut lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Kaltim.